Selamat pagi, Jess. Ini ada komen dari Pak Ripto. Pak Ripto, terima kasih banyak ya. Matur nuwun Pak Jess. Maju terus pantang menyerah. Amin. Salam sehat bersama Teh Racikan Macin. Yes Pak. Racikan Macin yang paling aman linknya minta sama Vira. Karena banyak yang pakai wajah saya dan boxnya Racikan Macin, bahkan kartu posnya Racikan Macin untuk pajangan, tapi yang dikirim bukan Racikan Macin. Hati-hati ya Jess di situ. Pak, saya numpang pakai komen Bapak untuk membuat replay produk ya. Replay replay ini apa? Replay informasi. Gini Jess, saya mau menegaskan ya ke teman-teman. Saya berharap begini loh. Kalau Anda mendengarkan konten, tolong untuk bisa mendengarkan sampai habis. Kalau enggak, nanti jagat sosial media itu jadi rusak. Gara-gara komenmu ngawur, komenmu, Pak Ripto maaf ya, ini bukan bukan ngurusin komennya Bapak ya, tapi untuk membantu teman-teman yang lain, karena sekaligus saya membuat edukasi. Nanti yang lain ketika membaca dan mereka mendengarkan VT-nya lengkap itu mereka jadi lucu ketawa liatin kamu. Jadi takutnya orang lain menilai kamu diam-diam. Nah, jangan sampai seperti itu. Contoh, saya seringkali ditanya dengan pertanyaan, Pak, telurnya apa? Telurnya telur ayam kampung apa telur ayam negeri? Saya enggak pernah bicara itu, Pak. Ya, yang saya bicarakan adalah telur. Kamu sudah dikotakkan. Di dunia ini itu kamu sudah dikotakkan. Untuk apa? Ikut grup ini, ikut grup ini. Itulah sebabnya ada yang disebut anti sara. Ya, ras, agama dan golongan itu ya. Karena kamu dikotak-kotakan untuk diadu domba. Makanya sampai detik ini apapun yang berhubungan dengan itu, makanya kamu pasti mempertanyakan agamamu apa, sukumu apa. Kita Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika itu tidak pernah dikupas itu, tidak pernah diagung-agungkan. Demikian juga dengan pemahaman makanan. Beneran, kamu udah dikotak-kotakkan. Contoh pertanyaan telur aja itu sampai detik ini, VT segitu banyaknya. VT saya itu udah puluhan ribu loh. Termasuk dari akun-akun yang udah di-ban sama entok-entok itu. 100.000 lebih VT saya. VT-nya muternya di situ aja, nggak jauh-jauh. Makanya orang yang mendengarkan saya continue, mereka mendapatkan linknya. Sama seperti orang baca buku. Kamu kalau baca satu buku nggak dapat apa-apa. Mau bisnis, baca cuma satu buku nggak dapat apa-apa. Kamu harus punya satu almari buku, baru bisa menjalankan bisnis itu maksimal. Kalau enggak, ya itu sebabnya kenapa orang pensiun dapat uang saku, bisnis hancur. Kenapa ya? Karena nggak ada isi dari apa itu bisnis. Sama seperti kasusnya Timothy Ronald. Timothy Ronald bisa menjadi triliuner hari ini itu kan perjalanannya jauh banget. Dia compare ilmu ini, ilmu ini. Nah, kamu dari baru kemarin lihat Timothy Ronald beli McLaren, kepengen beli McLaren, ya rungkat kamu. Dan akhirnya ujung-ujungnya nyalain orang, gitu. Nah itulah itulah Konoha seperti itu gitu. Nah demikian juga dengan kesehatan. Kamu diajarin yang ilmunya sudah kedaluarsa, kamu masih pertahankan. Sedangkan sekarang ini ilmunya sudah terbuka banget untuk kamu melihat itu orang bisa sehat tanpa dengan OBAT. Orang bisa sehat hanya dengan makanan dan cara makannya dan kapan waktu makannya. Dan saya udah ngalami. Nah, kamu kan harus mengikuti kalau mau seperti pengalaman saya kan harus ngikutin jejak saya total itu. Nah, tapi kamu hanya mengambil sepotong-sepotong ya susah, nggak bisa Pak. Ya nggak bisa begitu. Contoh yang paling gampang makan telur. Saya nggak pernah peduli tentang makan telur. Apapun telurnya saya makan. Ketemu telur ular saya makan telur ular, saya ketemu telur penyu saya makan telur penyu, ketemu sama telur ayam negeri saya makan telur negeri, ayam kampung saya makan ayam kampung. Saya kalau pulang ke kampung halaman saya, tempat nenek moyang saya, istri saya ada di Bangka, itu peternakan ayamnya ayam kampung semua, makanya telur ayam kampung. Nanti pertanyaannya lagi, kuningnya dimakan apa enggak? Itu kan, aduh, nalarmu terlalu rendah. Makanya bangsa kita ini Indonesia ini karena dijejeli dengan film-filmnya maaf ya Indosiar, makanya EQ-nya merosot, EQ-nya jadi turun. EQ-mu jadi dari 110 ke 78. Karena apa? Karena selalu dijejelin dengan yang halu-halu. Gitu. Nah, kalau seperti itu bahaya kita. Sehingga kita buntu, otaknya bungkel orang Jawa bilang, nggak bisa berkembang. Sayang.
Sayang. Itu pertama masalah telur. Yang kedua, kalau mendengarkan konten selalu yang ditakut-takuti untuk dirinya, yang ditakut-takutkan apa yang tubuh cipta. Tapi kamu tidak pernah memperdulikan apa yang kamu makan yang menghasilkan itu. Contoh, kamu ditakutin asam urat, kamu ditakutin kreatinin, kamu ditakutin trigliserid. Bener nggak? Ya kan? Tapi kamu ditakutin dengan empedumu tidak ada. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kamu ditakut-takutin yang tubuh ciptakan sendiri. Kamu ditakutin kolesterol. Sedangkan kamu nggak pernah menakut-nakutin mulutmu. Jangan makan itu loh. Jangan makan itu. Nggak pernah. Sedangkan hari-hari kamu, yang kamu makan itu adalah sumber malapetakamu sendiri. Yang menghasilkan itu semua. Apa itu? Nasi, gula, gorengan, tepung, cemilan, cebulu, cebelas. Itu kan yang sebetulnya kan itu. Makanya kalau kamu menarik garis besar saya bicara, selalu saya katakan, saya ajarin kamu. Untuk apa? Untuk membuat selmu memakan cadangannya di dalam tubuhmu. Nah kalau enggak kamu tambah gendut, nanti akhirnya menjadi penyumbatan. Sumber malapetaka yang namanya penyumbatan, baik itu di jantung, baik itu di otak, baik itu di ginjal, adalah masalah gula yang kamu asupkan ke dalam tubuh, yang setiap hari pagi, siang, malam kamu makan. Orang yang makannya 3 kali sehari tanpa aktivitas apapun, resikonya itu. Orang yang makan 3 kali sehari, aktivitasnya cuma duduk dan ngetik di jempolnya, itu resikonya. Makanya sekian banyak orang ketika dia pensiun, uangnya ludes untuk membiayai ranjang termahal di muka bumi. Percuma kamu kerja puluhan tahun kalau hidupmu seperti itu. Percuma kamu ngumpulin duit. Karena pasti nanti akan habis di ranjang termahal. Gitu. Nah saya 8 tahun ini sudah melihat bahwa cara itu tidak benar. Sehingga kamu tergantung dengan farmasi, kamu tergantung dengan obat. Ya memang sih ada 2 cara sih untuk membuat dirimu bisa hidup bernapas. Yang pertama konvensional medicine, kamu mengobati sakit kepala, kamu mengobati sakit pilek, kamu mengobati sakit perut, kamu mengobati sakit apapun dengan obat. Tapi ingat, satu organ kamu obati akan kena organ yang kedua. Organ 2 kamu obati akan kena organ yang ketiga. Nah itu cara pengobatan yang membuat kamu masuk dalam lingkaran setan yang ujungnya pasti komplikasi. Itu kan nalar kita sudah masuk ke situ gitu. Itu sudah di depan mata kita. Nggak perlu diajari lagi, udah melihat itu di depan mata kita gitu loh. Kenapa kita nggak berubah? Ada cara yang kedua. Apa itu? Mengendalikan diri dengan cara apa? Functional medicine. Yaitu mengasupkan makanan hanya yang dibutuhkan untuk pertumbuhan sel dan metabolik tubuh. Simple kan sebetulnya? Simple. Nah saya ajarin, saya sudah menemukan racikan makcin. Ini kan yang saya ajarin. Kamu ikut monggo, enggak apa-apa. Ini seduhan ketiga nih. Itunya udah saya masukin ke tumbler. Ini ya apa? Sasetnya. Ini bangun pagi minum racikan macin, tidak sarapan. Orang bilang, Pak Jess jualan. Ya, karena saya membantu kamu untuk kamu memiliki kesehatan. Saya nggak mau beli dari Pak Jess. Monggo silakan, kamu ke apotek. Beli apa? Beli suplemen. Kalau mau suplemen banyak banget kalau mau suplemen. Nih, kalau mau suplemennya nih. Kamu harus beli suplemen untuk menyukupi suplemenmu. Nih, sampai tak siapin buat kamu supaya kamu paham. Kalau kamu nggak minum racikan macin, kamu harus minum ini, magnesium. Kamu harus minum ini, D3K2 sama, ini belum saya buka, ini baru datang dari Australia ini. Kamu harus minum ini, MCT oil. Kamu harus minum ini, liposomal glutathione. Kamu harus minum ini, probiotik. Ini kan kamu harus minum semua. Kalau kamu nggak mau minum racikan macin, pasti lebih mahal. Ini semua total yang saya tunjukin itu, sekitar 5 jutaan lah. Racikan macin 350.000. Yang asli ya, yang asli. Kalau yang palsu saya nggak ngomong. Gitu. Sehingga selmu dipenuhi dengan mikronutrisi, kamu makan telur full makronutrisinya, nah ditambah kamu olahraga. Sehingga kamu pelan tapi pasti tubuhmu menyembuhkan dirimu sendiri. Itu namanya salutogenesis. Kekuatan tubuh menyembuhkan sendiri. Nah kalau kamu tutup dengan puasa 72 jam, jos.
Gitu.